sebuah negara yang kuat, negara yang berhasil, tergantung kepada sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Suatu negara tanpa sistem hukum, negara itu gagal. Negara itu tidak bisa berhasil. Negara itu tidak berguna bagi rakyatnya. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Dunia peradilan kita dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja. Kasus suap vonis lepas perkara dari korupsi CPO yang menyeret 4 hakim sebagai tersangka menambah catatan hitam dari oknum penegak hukum yang terlibat dalam atau terjerat dalam kasus suap dan juga korupsi. Nah, ironisnya penangkapan atau penanganan kasus korupsi di peradilan justru menimbulkan kasus korupsi yang baru. Nah, 4 hakim itu diantaranya adalah Ju Yamto, yakni hakim ketua dalam sidang perkara kasus ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2 hakim anggota yakni Agam Syarif Baharudin dan juga Ali Muhtarom, serta ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni Muhammad Arif Nuryanta. Nah, melihat apa yang sedang terjadi saat ini, tentunya sorotan terkait dengan 4 hakim ini, lalu apa yang kemudian harus dilakukan untuk bisa memberantas mafia peradilan, khususnya para oknum hakim serakah ini. Kita akan bahas dalam Arah Angin edisi kali ini bersama saya Ardianto Wijaya. Sudah hadir narasumber yang berada di studio TVRI maupun secara daring. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kanan saya, Bang Saur Siagian dari penasihat tim Advokat Penegak Hukum dan Keadilan. Bang Saur, selamat malam. Selamat malam, Mas Jaya. Lahir batin juga, masih sama-sama. Suasana fitri. Selamat lahir batin juga, selamat lahir dan batin. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Ada juga Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM yang sudah bersama kami bergabung via daring. Mas Zainur, Assalamualaikum, selamat malam dengan Jaya di studio, Mas Zainur. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Jaya, Bang Saur. Selamat malam Mas Zainur. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ya, dan juga ada Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana. Pak Fikar, Assalamualaikum, selamat malam Pak Fikar. Salam sehat. Baik, sepertinya belum di-unmute untuk audio dari Pak Fikar. Pak Fikar, bisa dibuka untuk suaranya. Baik, nanti kita akan mencoba untuk memperbaiki komunikasi dengan Pak Fikar terkait dengan tema kita di malam hari ini, hakim rentan disuap, tanda tanya. Itu yang kemudian menjadi bahasan kita. Saya langsung ke Bang Saur. Bang Saur, ini kan lagi-lagi ironi begitu. Hakim tidak hanya menerima suap, tapi ternyata menjadi perantara begitu. Apa yang kemudian Anda lihat dari fenomena seperti ini? Rasa-rasanya terulang kembali. Iya, Mas Jaya, kita seperti kehabisan kata-kata sebenarnya mendefinisikan kejahatan yang sekarang kita diskusikan ini.
Coba bayangkan tadi Mas Jaya bagus sekali pembukanya, Wakil Ketua Pengadilan Negeri jadi maklar perkara gitu loh. Dan kalau saya lihat kejahatannya, cara mereka membagikan uang itu, mereka pergi ke bank kemudian dibagi di sana. Seakan-akan saya bayangkan, loh ini kan hasil kejahatan. Kok nggak ada lagi rasa iba kalau sampai ini bahasa kejahatan itu nanti teman saya yang kami bagi ini kemudian bercerita kepada orang lain, gimana ya? Rasanya tidak ada lagi. Dan yang kedua Mas Jaya, kasus ini kan disidangkan oleh hakim-hakim yang juga mereka ini adalah hakim tipikor. Salah satu track record atau menjadi hakim tipikor itu sebenarnya juga biasanya di atas standar rata-rata dari harapan integritas mereka. Yang harus juga menegakkan keadilan, wakil Tuhan dalam artian kondisinya di situ. Ya? Ternyata mereka yang kita melakukan korupsi ini. Nah, kita juga mendengarkan misalnya katakanlah juru bicara Mahkamah Agung mengatakan sudah ada 5 lapis pengawas untuk para hakim. Pertama adalah Bawas, kemudian ada eksternal KY, kemudian juga pengadilan tinggi mereka juga diminta untuk tetap mengawasi, ketua pengadilan serta partisipasi masyarakat. Tapi jebol juga. Pengawasan tidak berjalan secara maksimal. Menurut saya begini, karena memang ini kalau menurut saya cara mereka berbagi uang ini sudah masif, artinya tidak lagi ada malu di antara mereka. Jangan-jangan karena yang lain juga melakukan yang sama. Minta maaf ini. Kalau kita lihat modus yang mereka cara membagi yang seperti pembagian rezeki, jangan-jangan mereka juga merasa toh juga kelompok yang lain juga melakukan yang sama. Kelompok yang lain yang Anda maksudnya siapa nih Bang? Iya teman-teman yang lain kok mereka. Oknum yang lain. Iya oknum yang lain. Iya toh karena kan kalau kita lihat ini katakanlah belum lama apa yang terjadi kepada hakim yang menyidangkan Ronald Tanur. Itu kan sangat telanjang. Dan juga yang sangat kita bilang prihatin, tiap hari sekarang kita bicara soal pemberantasan korupsi. Presiden di mana-mana, kemudian terus tidak ada pidato daripada kepala pemerintah, kepala negara kita kalau tidak bicara korupsi. Bahkan terakhir waktu kunjungan dia ke Turki, dia bilang, saya sedang memimpin negara saya untuk bebas dari korupsi. Salah satu prioritas beliau itu adalah bagaimana membenahi daripada hakim-hakim. Dan dia sudah targetkan bahwa akan prioritaskan untuk menjadi mempercepat tunjangan daripada hakim. Tapi kelihatannya tidak ada mempan itu. Nah menurut saya Mas Jaya, saya kira bukan soal pengawasan eksternal yang saya kira yang sedang kita dorong sekarang ini. Tapi terkait apa nih Bang? Tapi menurut saya adalah kesadaran internal, menurut saya adalah kesadaran internal apakah dirinya sendiri, anak dan istrinya menurut saya. Kesadaran internal dalam hal ini hakim tersebut dan juga keluarganya. Keluarganya sekarang saya pikir kita dorong. Alasan menjadi keluarga karena misal begini. Kalau kita lihat waktu kasus salah satu kesaksian daripada istri daripada Mengapul, yaitu hakim Ronald Tanur, ketika mungkin uangnya sudah diblokir, ketika dia buka, dia nangis memberikan kesaksian di pengadilan. Katanya ketika dia mau coba mengambil uang kuliah anaknya, ternyata sudah tidak bisa. Artinya Mas Jaya, kejadian yang menjerat korupsi ini, akhirnya yang terancam juga istri dan anak-anaknya. Artinya begini loh. Sudah saatnya kepada ibu-ibu atau kalau dia hakimnya adalah pria untuk mengingatkan dia tahu kan berapa gaji tunjangan daripada katakanlah pasangannya. Saya kira sudah harus mulai termasuk juga anak-anaknya bahwa tindakan ini yang setiap hari dibicarakan menjadi publik adalah menjijikkan. Yang akhirnya korban adalah seperti katakanlah hakim-hakim atau aparat penegak hukum yang lain atau termasuk juga advokat yang sekarang ini. Nah, artinya adalah bukan sekedar faktor eksternal yang sekarang kita tekankan, tapi awareness, kesadaran daripada keluarga, karena mereka yang tahu nanti menikmati apakah diperlakukan untuk membeli barang, berjalan-jalan. Kalau kita di luar ini kan hanya coba mengamati dari luar. Begitu juga para pengawas. Sehingga harapan kita ini bisa
katakanlah paling tidak kita tidak bisa akan segera selesaikan, tetapi ini menurut saya akan sangat berdampak kalau ini dibangun kesadaran ini daripada internal keluarga kita. Menarik tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Bang Saur, tapi bicara komitmen, sebetulnya pemerintah juga berkomitmen terkait dengan isu kesejahteraan. Tapi nyata-nyatanya, rasa-rasanya isu kesejahteraan ini masih relevan atau tidak? Atau jangan-jangan itu sikap rakusnya yang sangat luar biasa tadi? Saya terus terang, saya tidak percaya kalau hakim ini kan, kalau kita mau jujur Jaya, sungguhnya income daripada sekelas, katakanlah beliau ini sekarang waktu itu wakil ketua, atau katakanlah hakim-hakim yang sudah senior, kemudian di Jakarta. Kita jujur ya, untuk dalam konteks aparat penegak hukum, mereka ini kan di atas jaksa, di atas polisi. Artinya sudah cukup. Dalam arti kebutuhan dasar mereka ya, menguliahkan anak, punya rumah, kemudian juga punya katakanlah kendaraan untuk transportasi mereka. Saya kira sudah cukup. Nah, menurut saya secara fundamental, sesungguhnya sudah ada kerusakan struktur berpikir kita tentang peradaban berpikir kita, tentang panggilan. Misalnya tadi Jaya mengatakan, hakim itu, Mas Jaya, kalau kami praktek di pengadilan, para litigasi, coba bayangkan bagaimana mereka ini diperlakukan sangat luar biasa. Misalnya, sebelum sidang dimulai, para pihak sudah ada di tempat masing-masing. Misalnya kalau pidana, seperti saya tadi sidang, sudah di tempat kita masing-masing. Kepada hadirin, dipersilakan berdiri, karena yang mulia akan memasuki. Tong, 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 tong. Demikianlah mereka ini diperlakukan. Penghormatan sangat luar biasa. Penghormatan bahkan disebut adalah yang mulia. Ya toh nggak semua presiden, kadang-kadang hanya jabatan katakanlah sambutan tertentu disebut yang mulia. Artinya adalah predikat sedemikian mulia itu mereka sudah dapatkan. Dan menurut saya inilah kenapa orang menjadi hakim. Bukan karena untuk mendapatkan Ferrari atau mendapatkan ini. Saya kira itu dari awal itu sudah ada sudah ada salah. Nah, oleh karena itu menurut saya inilah saya bilang sudah ada struktur berpikir yang rusak. Di sisi lain dia mau tetap panggilan yang mulia, tetap sebagai wakil Tuhan, tapi di sisi lain juga mau hedom. Nah, ini dua hal yang menurut saya sangat bertentangan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan kesadaran bahwa ketika dia sudah mau menjadi aparat penegak hukum, apakah jaksa, polisi, kemudian hakim, bahwa mereka itu adalah sangat mulia karena apa? Tentang eksistensi daripada bangsa, kelanjutan daripada bangsa ini. Soal keadilan, apa yang di masyarakat adalah tergantung mereka. Ini yang menurut saya harus kemudian dibangun kesadaran itu tentang peran-peran yang mereka lakukan, Mas Jaya. Baik. Oke, saya langsung ke Mas Zainur. Mas Zainur, apa yang tadi kemudian sudah diungkapkan oleh Bang Saur, artinya ini kerusakan berpikir begitu. Satu sisi pengawasan secara eksternal terus dilakukan, tapi jangan lupa awareness, apalagi dari pihak keluarga, keterlibatan istri, suami, ataupun juga mungkin dari anak-anak yang kemudian juga turut begitu yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Saur. Tapi kalau berbicara terkait dengan pengawasan sendiri, harusnya pengawasan yang begitu maksimal ini sudah dilakukan. Tapi apa yang kemudian lagi-lagi ironisnya terkait dengan kasus ini terulang kembali begitu. Mas Zainur melihatnya seperti apa? Ya, Mas Jaya, memang ini kerusakannya kan kompleks sistemik ya. Saya melihat kerusakannya tidak hanya di pengadilan, tetapi dalam integrated criminal justice system, mulai dari penyidiknya, jaksanya, advokatnya, itu juga rusak. Sehingga kerusakan itu tidak bisa hanya diselesaikan misalnya dengan melakukan reformasi di MA saja. Ini level kebutuhannya adalah untuk melakukan reformasi hukum, termasuk di dalamnya adalah reformasi institusi dan aparat penegak hukum. Kita sering mendengar masyarakat dipalak, diperas, atau diiming-imingi untuk memberikan suap, gratifikasi, membeli putusan. Atau bahkan di tahap penyidikan biar tidak naik nantinya, untuk membeli SP3 misalnya. Nah, siapa yang kemudian memfasilitasi itu? Mohon maaf ini rekan-rekan Bang Saur yang advokat-advokat itu, kolega-kolega profesi Bang Saur juga. Artinya memang problemnya luas dan sistemik. Juga ada di profesi di luar institusi negara, yaitu institusi advokat. Misalnya kalau kita bicara advokat, setiap perkara judicial corruption itu tidak pernah absen advokat itu. Selalu ada. Perannya apa? Menjadi middleman, menjadi perantara, menjadi pengatur, menjadi pembawa uang suap. Ya, artinya officium nobile, profesi yang sangat mulia itu dicemari oleh kebiasaan-kebiasaan jalan pintas. Mereka yang kemudian punya jejaring kuat dan luas itu lebih
sering memenangkan perkara daripada mungkin Bang Saur dan teman-temannya yang mengandalkan integritas, profesionalitas, kecerdasan dari sisi ilmu hukum. Nah, ini juga harus didekati dengan pendekatan sistemik. Kalau ada supply dari advokat yang kemudian bisa menawarkan kepada kliennya, ya sebenarnya kan advokat tidak boleh menjanjikan kemenangan, tetapi kan kemudian advokat karena juga mungkin ada tingkat persaingan yang sekarang semakin tinggi, itu menggunakan segala cara termasuk dengan memberikan suap. Itu yang pertama dari sisi advokat. Yang kedua penyidik di Polri atau PPNS. Ya, kita juga masyarakat setiap hari melihat gitu ya. Kalau masyarakat ditanya pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan hukum, khususnya ketika berhadapan dengan penyidik, apakah mereka dimintai uang, ditawari prosedur haram, yaitu dengan memberikan suap, ya saya sangat yakin masih banyak sekali masyarakat yang kemudian mengalami hal itu. Nah, apakah itu juga kemudian diselesaikan oleh negara melalui satu reformasi yang sistemik di institusi penegak hukum kita? Tidak. Yang juga tidak kalah menarik adalah kejaksaan. Memang betul, kita apresiasi betul sekarang kejaksaan sedang punya banyak prestasi mengungkap kasus-kasus besar, termasuk kasus Ronald Tanur yang berkembang kemudian ke Jakarta Pusat gitu ya. Tetapi institusi kejaksaan juga tidak bebas dari korupsi. Sebelum-sebelumnya juga ada kasus Jaksa Pinangki, di DIY ada kasus dulu di TP4D, TP3D begitu ya. Kemudian juga ada kasus-kasus lain. Nah, di MA dan badan peradilan di bawahnya, ini adalah benteng terakhirnya, Mas Jaya. Ini penjaga gawang gitu ya. Kalau di penyidik lolos, kemudian di JPU lolos gitu ya. Ini penjaga gawang terakhir. Ini wakilnya Tuhan ya, yaitu para hakim yang mulia gitu ya. Sayangnya mereka yang seharusnya punya nilai integritas tertinggi, mereka independen, mereka merdeka, mereka mandiri, tetapi ternyata juga tidak bebas dari suap gitu ya. Mereka masih mau untuk menerima suap. Nah, kalau ditanya apa sih yang menjadi penyebab gitu ya? Penyebabnya kompleks. Salah satunya saya sepakat dengan Bang Saur tadi bahwa ada kultur suap, kultur korup yang telah berlangsung sedemikian lama, tidak ada pembenahan berarti. Korupsi secara teori, kita baca referensi manapun, itu adalah satu proses yang dipelajari. Tidak tiba-tiba orang melakukan korupsi. Hakim menerima korupsi itu Bang Jaya karena melihat rekan-rekannya, kolega-koleganya, hakim-hakim yang lain itu menerima suap tidak apa-apa, menerima suap tidak ada konsekuensi, tidak ada penindakan terhadap mereka, tidak ada penegakan kode etik mereka. Menerima suap bisa cepat kaya, bisa kemudian menimbun harta, hidup enak, hidup mewah gitu ya. Kalau tidak ada konsekuensi apapun terhadap bentuk-bentuk pelanggaran, apalagi pelanggaran yang serius disuap, maka orang-orang lain yang tadinya lurus, tadinya jujur, tadinya berintegritas, ditawari bisa tergoda gitu ya, sehingga ini memang kerusakannya bersifat sistemik. Nah, Mahkamah Agung itu sudah mengalami serial perkara. Saya cek di dalam data ya, itu hampir setiap tahun. Mungkin ada 1 atau 2 tahun yang tidak ada perkara. Tetapi sebelum-sebelumnya itu selalu setiap tahun ada hakim kena kasus korupsi. Tetapi respon dari Mahkamah Agung itu juga tidak cukup, mungkin juga kurang tepat, juga sampai sekarang hasilnya belum bisa dilihat. Yang pertama yang seharusnya dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah mengakui ada penyakit menahun, yaitu penyakit korupsi di tubuh badan peradilan ini, di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Yang kedua seharusnya meminta maaf. Meminta maaf kepada rakyat, meminta maaf kepada Bumi Pertiwi bahwa wakil Tuhan ini masih mudah untuk dibeli putusannya gitu ya. Yang ketiga seharusnya ada perbaikan-perbaikan yang bersifat sistemik. Memang kemarin sudah ada pengumuman ya bahwa misalnya Mahkamah Agung berkomitmen untuk mengocok penentuan majelis hakimnya tidak dilakukan oleh KPN atau KPN, tetapi menggunakan bantuan AI agar kemudian itu fair dan tidak bisa diatur. Tapi saya pikir itu juga tidak akan cukup. Nanti pasti akan ada cara-cara lain bagi para pihak untuk korupsi. Sehingga memang yang masih ditunggu oleh publik adalah keberanian review oleh Mahkamah Agung untuk memeriksa hakim-hakim nakal. Banyak kok hakim nakal. Rekan-rekan Bang Saur, para advokat itu sering melaporkan hakim-hakim yang nakal gitu ya. Melapor ke KY, lapor ke Bawas. Tapi ya berapa persen sih yang kemudian berujung kepada penegakan kode etik begitu ya. Apalagi misalnya sampai sanksi berat.
non palu atau diberhentikan. Itu masih sangat kurang. Jadi Bang Jaya, saya melihat sejauh ini belum ada leadership yang kuat, tegas, keras di Mahkamah Agung untuk melawan korupsi, untuk membersihkan diri internalnya dari penyakit korupsi itu. Dan sayangnya di level negara juga belum ada kebijakan yang bersifat nyata. Tadi Bang Saur bilang Pak Prabowo selalu pidato, tetapi belum diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan nyata, reformasi hukum dan reformasi institusi dan aparat penegak hukum. Mas Jaya? Itu yang kemudian diperlukan tadi terkait dengan reformasi hukum, termasuk institusi dan juga penegak hukum, itu yang harusnya dipertegas kembali oleh pemerintah. Tidak hanya MA yang juga harus berani dalam memberantas para hakim. Saya minta pendapat dari Pak Fikar. Pak Fikar berbicara terkait dengan kita melihat flashback kembali begitu ketika Muhammad Arief Nuryanto ini sewaktu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat bisa kemudian mengatur komposisi dari majelis hakim untuk kemudian bisa menangani perkara korupsi yang ternyata berujung putusan dari lepas. Nah, ini kan bentuk lemahnya dari proteksi para hakim kita, atau memang begitu mudah untuk berhubungan dengan para hakim ini begitu Pak Fikar. Karena kan memang publik juga mempertanyakan begitu, apa kemudian jaminan bahwa vonis yang dijatuhkan di kasus-kasus lain ini terbebas dari praktek-praktek semacam ini begitu. Pak Fikar, tanggapan Anda selain apa yang kemudian tadi diungkapkan oleh Mas Zainur terkait dengan butuhnya reformasi hukum, termasuk di dalamnya institusi dan juga penegak hukum. Pak Fikar? Ya, Pak Fikar, mohon maaf untuk audionya sepertinya masih belum di-unmute kembali, Pak. Mohon maaf. Ya, Pak Fikar. Oke, kita masih memperbaiki. Ya, kita masih memperbaiki. Halo. Ya, Pak Fikar, sudah mendengar suara dengan jelas? Silakan, Pak Fikar. Oke. Ya. Nah, peristiwa ini tidak bisa dipisahkan dari dua faktor. Ya, yang pertama adalah faktor yang bersifat sistemik. Ya, yang kedua faktor yang bersifat manusianya. Gitu. Nah, tadi manusianya ada serakah, ada tidak punya malu dan sebagainya. Nah, yang sistemik sebenarnya sudah dicoba, ya. Kan sebenarnya gini, di pengadilan itu ada tiga komponen yang di dalamnya. Yang pertama ada negara diwakili jaksa menuntut warga negara yang melanggar hukum, tersangka, gitu ya. Kemudian juga ada kekuasaan negara yang lain yang memutus, yaitu hakim. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ada dua kekuasaan yang bertemu. Ya, di satu sisi ada eksekutif, ada yudikatif. Nah, karena itu kalau dilihat secara sistemik, maka ada pola relasi yang tidak seimbang. Apa pola relasi yang tidak? Di satu sisi jaksa harus membuktikan ya dakwaannya, di sisi lain terdakwa juga harus membuktikan bahwa dia tidak melakukan perbuatan dan sebagainya. Nah, di sisi yang lain ada peran atau pihak yang sepenuhnya berkuasa memutus. Ya, terbukti atau tidak terbukti di peradilan, di persidangan, kalau hakimnya bilang kamu terbukti salah, saya hukum. Itu nggak ada masalah gitu. Karena itu kemudian sistem peradilan kita terdiri dari beberapa tingkat. Ya, ada banding, ada kasasi, ada PK, gitu ya. Nah, itu untuk kontrol itu tadi. Salah satunya adalah untuk mengontrol penggunaan kekuasaan yang berlebih. Nah, saya kira persoalannya di situ. Karena itu kemudian baik DPR ataupun pemerintah atau masyarakat Indonesia tidak cukup ya melihat itu hanya ditangani secara sistemik oleh kewenangan itu. Karena itu kemudian dilahirkan KY. Nah, sayangnya KY itu hanya punya kewenangan untuk menyelidiki etika. Nah, itu yang ini sebenarnya yang sangat disayangkan gitu. Mestinya KY itu semua kewenangan termasuk kewenangan memeriksa selain perilaku juga kewenangan memeriksa perkaranya atau kewenangan memeriksa hartanya dan sebagainya, mestinya itu. Nah, baru ketika KY umpamanya akan menghukum, maka semua bahan yang dia dapat mestinya diserahkan kepada instansi-instansi yang memang punya kewenangan. Oke. Kepada KPK atau diserahkan kepada kejaksaan.
Nah, bisa seperti itu. Nah, kayak bagian etikanya. Nah, mestinya seperti itu. Nah, sekarang ini agak sulit gitu. Masing-masing pihak sudah memisahkan diri. Ya kayak etika saja. Nah, karena itu saya bilang kayak itu akhirnya hanya hanya memenuhi memenuhi unsur dari peradilan ini, ya yang rusak ya menjadi tetap rusak juga, seperti itu. Okay. Dan sudah dicoba dengan sistem lain yang itu dengan menghadirkan kontrol dari masyarakat dengan mengangkat hakim ad hoc. Maksudnya pengangkatan hakim ad hoc itu sebenarnya kontrol, ya, karena itu hanya ada dua perkara, ya, yang ada dua jenis perkara yang ada hakim ad hocnya, kepailitan dan korupsi. Karena di situ kerawanan permainan itu ada di situ dua. Nah, karena itu kemudian oleh sistem diciptakan itu hakim ad hoc. Hakim ad hoc itu masyarakat. Sayangnya meskipun masyarakat ketika masuk dia jadi hakim, ya sama juga jadi serigala juga. Disuap ikut main juga gitu. Padahal mestinya dia yang berperan untuk ikut mengawasi kewenangan hakim yang begitu besar. Nah, kita tidak bisa lagi sekarang membedakan mana hakim ad hoc yang berasal dari masyarakat yang fungsinya adalah mengawasi dengan hakim ad hoc yang memang sudah menjadi hakim. Nah, buktinya kan sekarang, ya kan, dari 60 miliar itu semuanya kebagian kan, ya, semuanya kebagian. Apalagi tuan kebagian korupsi pula, dia kan dapat 60 dibagi cuma 22,5, iya kan, lebih banyak ketuanya itu yang makan, ya kan. Nah ini karena pola relasi itu tadi, karena sistem itu, ya karena sistemnya. Nah karena orang itu tadi, karena orangnya sudah ada KY, kemudian sudah ada hakim ad hoc. Nah karena itu saya kira sekarang peranan masyarakat secara langsung seperti Pak Jainur ini, LSM ini, ya LSM anti korupsi ini yang harus gencar sebenarnya, yang diberi kesempatan untuk mengawasi jalannya persidangan. Sayangnya belakangan ini peran-peran itu memudar, gitu ya. Sepertinya orang menjadi tidak melihat lagi peran-peran lembaga swadaya masyarakat atau masyarakat di peradilan. Kita kurang melihat lagi itu. Nah karena itu kemudian mereka bebas melakukan itu. Nah, saya kira itu, Mas. Baik, pengawasan publik yang kemudian harus terus dilakukan, selain juga pengawasan yang sudah dilakukan atau yang selama ini mungkin tidak berjalan begitu maksimal di Mahkamah Agung, lalu juga di masing-masing satker begitu yang kemudian tadi diharapkan oleh Pak Fikar. Saya ingat juga apa yang kemudian dikatakan oleh Prof. Mahfud, mengatakan kalau Anda tidak terpojok sekali, jangan berurusan dengan pengadilan hukum begitu. Nanti saya akan minta tanggapan dari Bang Saur seperti apa, dan juga dari Mas Zainur. Usai jeda kita masih membahas terkait dengan suap 4 hakim dalam perkara vonis ekspor sawit. Tetaplah bersama kami di Arah Angin TVRI.